tersesat di hutan angker. Kisah ini dimulai pada saat Derry baru pertama kali bekerja di sebuah tambang di Kalimantan Selatan. Tiba-tiba aliran listrik di pertambangan Kalimantan itu mati. Aliran listrik mati, teriak Pak Lisin selaku mandor di pertambangan itu. Derry bergegas menghampiri mandor yang sedang melihat pucuk tiang listrik. Berkali-kali mandor menghubungi nomor darurat PLN lokal terdekat, tapi tak ada respon. Dengan menghela napas kesal, ia memerintah Derry untuk segera mencari penyebab putusnya aliran listrik ke mes. Harus segera diatasi Mas Derry, karena ini mes pekerja, ucap Pak Lisin. Derry segera menyiapkan peralatan dan memasukkan ke dalam tas kerja. Waktu sudah jam 7 malam. Produksi tambang masih berjalan karena memakai tenaga diesel atau genset. Sedangkan untuk penerangan jalan, mes, dapur, dan kantor disuplai dari aliran PLN. Tambang itu terletak jauh dari pemukiman penduduk. Untuk turun bukit dari tambang ke kampung terdekat berjarak 3 km. Derry yang bertugas sebagai teknisi listrik harus segera mencari tahu putusnya aliran listrik. Tentu saja ia harus memulai dari tiang utama mes. Kemudian menyusuri jalan sepanjang hutan secara manual dengan berjalan kaki. Pada saat itu Derry ditemani Herman, helper tambang yang ditugaskan mandor untuk mendampingi Derry. Kira-kira apa penyebabnya ya Mas Derry? Ada kabel yang putus man, kita harus telusuri. Wah, kita harus lewat hutan ya Mas Derry, tanya Herman lagi. Pertanyaan itu loh yang membuat kedua orang itu saling pandang. Herman adalah warga lokal Kalimantan yang tahu lokasi hutan yang akan dilalui. Sedangkan Derry adalah teknisi yang baru sebulan bekerja di tambang tersebut. Ia berasal dari Bekasi. Sebagai teknisi handal apapun resikonya, aliran listrik di tempatnya bekerja harus kembali menyala. Derry pun sedikit tenang karena ada Herman yang hafal tentang hutan yang akan ia lewati malam ini. Mas Derry, saya ambil motor dulu ya, biar nanti kalau perlu sesuatu kita cepat, walaupun hanya sampai pinggir hutan, ucap Herman. Derry hanya menganggukkan kepala tanda setuju. Sambil menunggu Herman, ia mulai menerka-nerka. Pasti ada kabel yang putus. Bisa saja digigit binatang buas atau terkena pohon tumbang, ujarnya. Motor yang dikendari Herman mulai berjalan pelan. Kami berdua mulai memasuki pinggir hutan. Mata kami terus mengikuti jalur kabel yang naik turun. Kabel itu hanya diikat ala kadarnya pada tiang-tiang sederhana yang dibuat dari potongan bambu. Ada juga yang diikat di pohon-pohon sepanjang jalan. Kadang jalur kabel harus hilang karena tertutup pohon-pohon yang rimbun. Sekitar setengah jam berjalan, motor yang dikendari Herman harus diparkir di sisi jalan karena jalur kabel mulai memasuki tengah hutan yang melintasi bukit. Derry terus menyorotkan senter yang dibawanya, mengikuti terus arah kabel yang kini terus menanjak, dan rimbunnya pohon membuat Derry dan Herman kesulitan untuk melangkah. Hingga pada suatu batang pohon, Derry melihat ujung kabel itu putus, tapi sambungan lainnya ada di pucuk pohon. Bang Herman, sepertinya kita harus memanjat pohon untuk menyambung kabel listrik yang putus, ucap Derry sambil terengah-engah. Baik mas, biar saya saja yang memanjat pohon dahan itu. Tolong disentri ya, teriak Herman. Tangannya dengan cekatan mulai merayap di dahan-dahan pohon. Kemudian dia mulai melepaskan ikatan kabel di dahan-dahan dan menjatuhkannya. Herman kembali turun dan membantu Derry yang mulai menyambung kabel listrik yang putus itu. Udara malam semakin dingin karena angin lembah mulai turun menerpa tubuh Derry dan Herman. Perekat kabel habis man, kabel sambungannya pun kurang. Kita harus ambil dulu di mes, ucap Derry. Siap Mas Derry, biar saya yang turun dulu. Tapi senter saya bawa ya. Jalan ke bawah sangat gelap dan rimbun, ujar Herman. Oh, gak apa-apa Herman. Saya ada senter HP, masih cukup terang untuk 1 jam ini, ucap Derry. Jangan kemana-mana Mas Derry, harus tetap di sini. Ada hutan adat sebelah barat, tidak boleh dipijak tanahnya, tukas Herman lagi.
Herman lalu mulai menuruni bukit sedikit demi sedikit hingga cukup lama. Deru knalpot motor mulai terdengar menjauh. Sendiri dalam hutan bagi Derry adalah hal pertama kalinya. Udara dingin akibat kondensasi embun mulai menjalari pucuk-pucuk pohon. Beberapa kali terdengar suara ranting pohon yang berderak tertiup angin. Senter ponsel yang dibawanya diarahkan ke atas. Kondensasi ringan itu kini mulai menjadi hujan yang boleh menetes deras. Waduh, hujan lagi, gerutu Derry. Ia mencoba berlindung ke sebuah batang pohon yang rimbun, hingga terdengar suara-suara seseorang memanggil. "Kesini, berlindung!" Teriakan itu cukup keras, tapi Derry tak mengetahui dari mana asal suara itu. "Kesini, nak!" Terdengar seseorang di bawah lembah memanggil. Derry menghampiri perlahan-lahan karena cuaca gelap dan hujan. "Ayo nak, ikut bapak, berlindung ke rumahku," sahut seseorang lelaki bertubuh tinggi. Derry pun bergegas mengikuti langkah pria itu hingga sampai di depan sebuah rumah. Penerangan di teras rumah itu hanya memakai lampu tempel yang kurang terang. "Ayo nak, silakan masuk dulu sambil menunggu hujan reda," ucap pria itu mempersilahkan tanpa canggung. Derry memasuki rumah itu. Penerangan di dalam rumah itu pun hanya menggunakan lampu tempel dari minyak jarak. "Silakan duduk nak, siapa tadi namanya?" "Derry ya, inilah rumah bapak." "Maklum sederhana karena ini bukan rumah sungguhan," ucap pria itu. Lagi-lagi Derry masih belum paham arti rumah sungguhan itu. Seorang wanita mengantarkan minuman ke depan Mas Derry. Seorang gadis cantik tersenyum menyuguhkan teh hangat di sebuah balai bambu. Derry terpana melihat kecantikan paras ayu di hadapannya. Berkali-kali ia mencuri pandang kepada gadis itu. Gadis itu hanya tersenyum sebelum kembali ke dalam kamarnya. "Itu putriku, namanya Lu Jinggan. Ibunya sedang turun gunung mencari makanan," terang pria parubaya. Derry masih belum bisa berkata-kata. "Ada gadis cantik ternyata di hutan ini," bisiknya dalam hati. "Haha, Lu Jinggan memang cantik. Banyak pangeran-pangeran yang datang untuk melamarnya." Derry terkejut. Pria di hadapannya tahu pertanyaan dalam hatinya. Ia masih belum menangkap pembicaraan pria itu. Maaf pak, kenapa bapak tinggal di hutan ini?" ucap Derry perlahan-lahan. Pria itu kembali tersenyum. "Aku tidak tinggal sendiri, nak Derry. Ini adalah kampung walaupun bukan kampung sungguhan. Lihatlah keluar." Pria itu kemudian membuka pintu lebih lebar. Derry terheran-heran menyaksikan rumah-rumah yang berjejer rapi. Ia kemudian keluar teras untuk memastikan lagi. Pria itu manggut-manggut memegang janggutnya yang pendek. "Saranku jangan keluar rumah dulu, nak Derry. Di luar belum aman." Tapi saya harus memperbaiki jalur kabel yang putus, Pak," tukas Derry berhati-hati. "Saranku jangan. Malam ini, nak Derry, di luar sedang tidak aman. Ada serbuan Raja Patai." "Jadi saya harus menunggu sampai kapan, Pak?" tanya Derry. "Terus bagaimana dengan kawan saya? Nanti dia pasti mencari-cari saya," ucap Derry sedikit cemas. "Tenang saja, temanmu nanti kuurus. Tunggulah sejenak." Pria parubaya berjanggut pendek itu kemudian memanggil putrinya Lu Jinggan. "Lu, temani Derry mengobrol. Aku hendak menemui temannya sekarang," ucap pria itu. Lu Jinggan datang menemani Derry. Wajah cantik dan senyum yang menawan membuat Derry tertegun sesaat. Lu Jinggan kemudian menutup pintu depan rapat-rapat. Setelah ayahnya keluar, Lu Jinggan memakai baju kebaya berwarna hijau. Kulitnya yang bersih nampak terlihat jelas, walau di bawah penerangan lampu tempel. Tanpa sungkan, Lu Jinggan duduk di samping Derry. Sebagai pria lajang, darah dalam tangan, kaki, dan kepala seolah mengalir cepat. Birahi kelakian timbul. "Mas Derry sekarang tinggal di mana?" tanya Lu Jinggan, suaranya berdesah. "Oh, saya tinggal di mes, di pabrik pertambangan, Mbak," jawab Derry terbata-bata. "Panggil aku Lu Jinggan ya, Mas," ucap gadis itu. "Mas Derry tinggal di sini ya kan? Bisa jaga aku," ucap Lu Jinggan lirih. "Kenapa harus dijaga, Lu? Bukankah sudah ada ayah dan ibu di sini?
Saya harus standby di mes, karena saya baru bekerja, tukas Derry. Lu Jinggan menatap tajam. Ada kengerian di sorot matanya saat Derry memandang bola matanya. Cepat-cepat Derry mengalihkan pandangannya. Ia mulai merasakan ada keanehan pada gadis di sampingnya. Lu Jinggan mulai merangkul pundak Derry. Wangi tubuhnya begitu menggoda. Sebentar lagi Raja Pati akan datang menemuiku. Dia pasti hendak merayuku malam ini, ujar Lu Jinggan sambil memeluk Derry lebih erat. Kamu harus membantuku malam ini, karena ayah dan ibuku sedang mencari makanan untuk kita, ucapnya lagi. Derry semakin bingung dengan ucapan Lu Jinggan. Hujan masih terdengar disertai angin yang menggetarkan atap-atap rumah yang terbuat dari ilalang. Kali ini ia merinding dan takut, badannya terasa kaku dan susah untuk digerakkan karena Lu Jinggan terus merangkulnya dengan dekapan mesra. Dan di luar pintu terdengar ketukan keras. Dia datang lagi, ucap Lu Jinggan. Gadis itu kemudian beranjak melepaskan pelukannya. Ia menuju kamar belakang dan kembali dengan membawa sehelai selendang merah bermata naga. Selendang itu kemudian dililitkan pada pinggang Derry. Lelaki itu menurut saja saat Lu Jinggan menyuruh mengencangkan selendang itu. Anehnya tubuh Derry kini lebih enteng. Matanya seketika lebih terang memandang. Ada keberanian saat pintu itu kembali diketuk keras. Dengan cepat ia membuka pintu depan. Angin keras memasuki ruangan seakan menampar wajahnya. Tak ada siapapun. Derry bergegas keluar. Tampak sepi. Lu Jinggan pun ikut keluar walau hanya di depan pintu. Ini kesempatanku untuk lari dari sini, gumam Derry dalam hati. Derry bergegas lari ke atas bukit. Namun di depannya tampak seekor makhluk berbulu hitam menghadang. Derry sadar bahaya yang mengancam dari tasnya. Ia mengeluarkan sebuah obeng panjang. Makhluk hitam itu mendekati hendak menyerang. Derry menghunuskan obeng panjang ke arah leher makhluk itu. Terasa kenyal saat menyentuh kulit makhluk itu. Itu Raja Pati, Derry. Lawan dia, teriak Lu Jinggan. Makhluk di hadapannya kini mulai menyerang. Kedua tangannya ingin mencekik Derry. Ia mencoba berkelit dan membalas dengan tusukan obeng yang dibawanya. Makhluk itu semakin marah. Ia terus menyerang Derry. Sebuah dorongan keras membuat Derry tersungkur. Karena posisi Derry terancam, obengnya lepas. Ia mencoba menahan kedua tangan makhluk itu yang ingin mencekiknya. Beberapa kali ia mencoba bertahan. Beberapa kali ia menyebut nama Allah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, teriaknya berulang-ulang. Derry menerjang tubuh makhluk di depannya. Makhluk itu menjerit keras seperti kesakitan. Saat Derry mengucapkan asma Allah, tempat itu tiba-tiba bergetar. Derry berusaha lari, tujuannya adalah bukit yang pertama ia datangi. Tapi bukit itu seolah lenyap. Suara Lu Jinggan terdengar sayup-sayup memanggil namanya. Jangan tinggalkan aku, Mas Derry. Tolong aku. Suara itu terus berulang-ulang. Derry terus berlari. Tanah yang dipijaknya terasa bergoyang seperti gempa bumi. Hingga tanpa sadar ia menginjak akar pohon yang menjalar, tubuhnya terhempas tak tentu arah. Terguling ke arah jurang. Hingga ia pun pingsan. Derry tersadar saat hidungnya mencium aroma kayu putih yang menyengat. Perlahan matanya terbuka, tampak di depannya dua orang pria sedang membasuh lengan dan kakinya. Derry terkejut. Syukurlah ia sudah siuman, ucap salah seorang yang bertopi petani. Tenangkan dulu mas, jangan banyak bergerak, ucap seorang bapak yang lebih tua. Derry merasakan nyeri pada kaki kanannya. Kita bawa anak ini ke desa, Pak Ranggo. Lukanya harus segera diobati, ujar pria bercaping itu. Kedua petani itu akhirnya membawa Derry yang terluka dengan kain sarung yang dibuat seperti pikulan dengan sebatang kayu. Derry masih meracau memanggil nama Lu Jinggan berulang-ulang. Selang beberapa jam, tubuh Derry sampailah di desa yang bernama Awang Bangkal. Beberapa pemuda dan tetua di sana tampak membantu mengobati luka-luka di sekujur tubuh Derry. Ketua adat yang mengerti kejadian ini nampak memberikan minum yang telah dibacakan ayat-ayat suci. Beberapa kali Derry memuntahkan isi perutnya dari dalam perutnya, tampak kotoran binatang, lalat dan tikus.
Semua yang melihat terkejut dan membacakan asma Allah berulang-ulang. Setelah diberi makan dan minum, Derry tampak sedikit sehat. Orang-orang dari perusahaan tambang seperti Pak Lisin, Herman, dan security tampak sudah datang. Herman menyalami Derry. "Alhamdulillah Mas Derry, sudah selamat. Bisa ditemukan, kami dari orang tambang mencari-cari sudah 3 hari," ucap Herman memberikan keterangan. Derry terkejut mendengar penjelasan Herman. "Baru semalam Herman," Derry membantah. "Sudah, jangan ditanya-tanya dulu," ujar ketua adat. "Biarkan ia pulih dulu," lanjutnya. Setelah 7 hari dirawat dan tubuhnya kembali sehat, Derry akhirnya kembali ke mes di tempatnya bekerja. Di tempatnya bekerja hingga akhirnya Derry dan Herman menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya. Disaksikan oleh mandor, Bapak Lisin, Herman, dan beberapa warga desa serta ketua adat. Derry mulai menceritakan awal kejadian saat ditinggal sendiri di hutan itu, di mana ia bertemu dengan pria parubaya berjanggut pendek, berbaju hitam, dan mengajak ke rumahnya. Perkenalan dengan Lu Jinggan pun diceritakan juga saat bercumbu di atas balai bambu itu. Semua yang mendengar cerita Derry tampak serius dan sesekali mereka menganggukkan kepala. Juga diceritakan bagaimana Lu Jinggan memberikan selendang bergambar mata naga. "Di mana selendang itu sekarang, Mas Derry?" tanya ketua adat. "Waktu saya terjatuh, selendang itu masih terikat di pinggang, Pak," jelas Derry. Ketua adat tampak tertegun sejenak. "Cukup, saya akan mendalami peristiwa ini. Lain kali kita akan ulas bersama lagi," tegas ketua adat. Setelah dirasa cukup, mereka pun akhirnya membubarkan diri. Ada yang masih mengganjal dalam pikiran ketua adat tentang selendang bermata naga. Namun ia seolah menahan Derry untuk bercerita. Hingga suatu hari Derry mengajak Herman ke tempat yang dirasa aman. "Bang Herman, saya mau tanya. Jam berapa kamu kembali menjemput saya di bukit itu?" tanya Derry. Herman lalu menceritakan setelah turun bukit untuk mengambil perkat dan beberapa meter kabel, ia menaiki bukit itu sambil berteriak memanggil Derry. Namun di atas bukit ia bertemu seekor ular besar sebesar batang kelapa. Ular hitam itu menghadang jalan Herman hingga Herman lari sampai terjatuh. Ia kemudian melaporkan peristiwa hilangnya Derry dan perjumpaan dengan ular besar itu. Hingga esok harinya dengan dikawal petugas kepolisian, petugas PLN, dan warga sekitar, Derry dicari hingga 3 hari. Namun malang, pria lajang itu tak juga ditemukan. Derry terdiam sesaat mendengar cerita Herman. "Herman, saya ingin bertemu dengan Lu Jinggan," tegas Derry mengejutkan. "Istighfar Mas Derry, itu bangsa siluman," teriak Herman. "Saya ingin menolong Lu Jinggan Bang Herman," tegas Derry lagi. "Ada misteri yang harus saya pecahkan di tempat itu. Abang harus membantu saya," sambung Derry lagi. Herman hanya terdiam. Ia seakan belum memberi jawaban pasti. "Bulan depan temani saya ke tempat itu," ucap Derry lagi sambil meninggalkan Herman. Bersambung.